Persujudan kepada yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat pagi, orang-orang beruntung. Ya, kita beruntung itu tidak harus melewati suatu bencana. Beruntung itu tidak harus melewati suatu musibah atau karma buruk yang besar berbuah. Tetapi kita beruntung kalau kita punya waktu dan kesempatan untuk bekerja keras. Kita beruntung kalau kita terus belajar mengembangkan diri. Kita beruntung juga kalau kita terus mengembangkan kebajikan. Dan kita juga beruntung kalau kita terus mengembangkan kebijaksanaan kita. Karena juga sekitar 4 hari yang lalu, tempat ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan sangga, tetapi minggu ini sudah disulap menjadi sedia kala, sehingga terima kasih kepada para yang bertugas, kepada para volunteer, kepada semua pihak yang membantu melancarkan kegiatan sangga selama 4 hari dan merapikan puja bakti pagi kita ini. Karena kita bisa menjadi volunteer di semua kegiatan. Ya tentu namanya volunteer ya jangan terlalu dalam mengatur. Ada panitia. Jadi kita sekadar waktu dan tenaga karena memang ada prosedurnya. Ya. Para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dengan berbagai macam cara yang baik kita belajar dhamma, ya, kita mengulang dhamma. Dengan belajar dan mengulang kita menjadi tahu, menjadi mengerti, dan dengan pengetahuan, dengan pengertian termasuk menjadi bijaksana, ya kita bisa melakukan karma, perbuatan-perbuatan yang baik, yang sehat, yang bermanfaat, yang tentu juga manfaat langsungnya adalah untuk kita masing-masing. Ya ini sambil adaptasi ya, karena harusnya yang gerak itu mikrofonnya, ini kepala saya yang gerak. Ya plus minus memang, saya lagi adaptasi ini. Ya, jadi ya enggak apa-apa, belajar. Karena terlalu lebar. Kalau di sana nggak saya lihat nanti tidur. Iya, dicuekin. Ya, jadi karena lebar sekali, jadi tidak hanya bisa melihat ke sini, tapi harus ke sana juga. Kalau ke sini rada miring lumayan. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini juga tradisi ini, kebiasaan. Tradisinya pegang langsung. Jadi beloknya gampang. Nah, ini beloknya sambil menjaga jarak dengan mikrofon. Ya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, secara faktanya usia Dhamma sudah sekitar 2.600 tahun. Sekitar. Karena kalau kita sebut abadnya, munculnya Sang Buddha di India itu abad ke-6 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2024, jadi sekitar 2.600 tahun. Ya kalau dibulatkan ke bawah 2.500 tahun. Nah, karena sudah ribuan tahun dan menyebar ke luar India, bahkan kalau kita pelajari di zaman Asoka, penyebaran Buddhisme keluar India itu secara disengaja. Karena saat itu beliau-beliau memperkirakan, ya kan tahu sendiri karena
Beliau-beliaunya itu memang orang sana dan mengetahui kultur, budaya, sejarah, dan situasi di India saat itu. Di abad ketiga sebelum Masehi itu, zaman Raja Asoka, pernah dengar ya? Tapi kalau ngikutin film Indianya kurang cocok. Karena beda dengan versi Buddhis. Raja Asoka adalah raja Buddhis. Ya kalau ngikutin film versi Indianya itu tidak banyak kurang cocoknya. Karena tidak seperti itu. Jadi Raja Asoka itu berjasa sekali dalam perkembangan Buddhis, khususnya di abad ketiga sebelum Masehi. Nah, kenapa disengaja? Ya karena beliau-beliau saat itu ya kemudian didukung oleh Raja Asoka. Ya, jadi para bantai-bantai di masa lalu itu di zaman Raja Asoka memperkirakan dengan situasi yang ada, kalau Buddha Dhamma ini tidak disebarkan keluar India, suatu ketika India itu mengalami pergolakan yang hebat, maka memungkinkan Buddha Dhamma, ajaran Sang Buddha bisa lenyap. Jadi Raja Asoka ketika memahami hal seperti itu untuk di masa mendatang, beliau secara resmi membuat Dhammaduta. Ya, kalau kita baca sejarahnya, paling tidak ada 9 utusan resmi Dhammaduta, resmi dari kerajaan Raja Asoka, dikirim ke 9 penjuru negeri. Pasti jauh-jauh, termasuk Sri Lanka. Ya, termasuk Sri Lanka. Jadi tentu namanya misi, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, salah satu yang berhasil adalah di Sri Lanka. Maksudnya apa ini saya sampaikan? Karena sudah 2500 tahun, kita bulatkan ke bawah, dan menyebar keluar India, artinya keluar India itu tentu nanti bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Ya. Bahasanya beda, ya, kemudian rasnya beda, geografinya beda, kebudayaannya beda, bahkan makanan pun beda dan sebagainya. Karena berbeda jauh, ya sehingga terjadi adaptasi. Ya sama seperti misalkan orang dari Jawa Tengah, kemudian pindah ke Tangerang, dan sudah puluhan tahun, entah dari sekolah, dari kerja, kemudian sampai bertempat tinggal dan seterusnya. Orang dari Jawa Tengah pindah ke Tangerang, sudah puluhan tahun. Atau ibu bapak sendirilah yang bukan orang Tangerang, yang bukan orang Serpong, ya, sudah puluhan tahun di sini. Coba ingat waktu kecil, dialeknya, gayanya, tradisinya masih sama atau ada perubahan? Masih sama atau ada perubahan? Rata-rata kalau dia intens bergaul dengan orang lokal, bergaul dengan tradisi lokal, mengalami perubahan. Ya, misalkan orang Jawa Tengah menjadi orang Tangerang. Yang Tangerang ini secara kultur tuan rumahnya adalah Betawi. Meskipun Betawinya beda dengan Jakarta, beda dengan Bekasi, beda dengan Bogor. Ya. Kalau kita amati dialek dia, nanti beda. Jadi bukan Jawa Tengah banget, juga bukan Betawi banget. Ya. Jadi itu contoh ketika sesuatu berpindah ke tempat sesuatu yang baru, yang berbeda sama sekali, dengan waktu yang lama, dia akan menyerap. Ya. Dia akan menyerap. Meskipun tidak bisa persis, karena dia tidak sengaja khusus mempelajari budaya atau dialek itu. Ya. Ya. Ya samalah seperti kita orang Betawi, orang Tangerang, orang Bekasi, orang Jakarta, orang Karawang, kalau Karawang masih kental Sundanya. Ya. Ketika ngomong bahasa Jawa, itu lucu loh. Lucu. Termasuk saya juga. Enggak pas. Cengkoknya, dialeknya enggak pas. Nah, itu contoh. Contoh.
Ya, kebalikan orang Jawa Tengah ngomong gue, lain loh, guenya. Iya. Guenya lain. Lu guenya lain. Nah, itu contoh saja. Ya, contoh saja. Nah, termasuk juga dengan suatu peradaban dan kebudayaan yang kaitannya dengan spiritual. Ya, contohnya yang paling mudah ya kita pelajari adalah Dhamma. Nah, ketika Buddha Dhamma menyebar keluar India sehingga mengalami adaptasi. Bahkan di India sendiri yang di zaman Sang Buddha itu ada 16 kerajaan Mahajanapada besar sekali. Salah satunya memang kerajaan Magadha yang Raja Bimbisara turun-temurun dan sebagainya. Kemudian ada kaitannya dengan Raja Asoka. Di Jambudipa sendiri, dataran India yang luas itu sudah berbeda-beda. Yang masih Jambudipa dan sekarang India. Itu rasnya, sukunya sudah beda-beda. Kan ada India yang dekat dengan Tiongkok. Ya, mereka rasnya Mongoloid, tapi mereka warga negara India. Nah, kalau mereka datang ke kota-kota besar India yang didominasi oleh ras India, kadang mereka dibully. Ya, karena memang beda sekali, rasnya beda sekali. Ya, bahasa mereka bisa. Kenapa? Karena mereka dekat dengan ras Mongoloid. Artinya apa? Masih satu negara saja sudah berbeda-beda. Apalagi pindah benua, pindah pulau, pindah tempat yang rasnya, sukunya berbeda. Termasuk Indonesia. Ya, Indonesia ini ada beberapa suku yang sangat berbeda. Bahasanya beda, fisiknya beda, geografinya beda, kebiasaannya beda dan sebagainya. Nah, ini saya sampaikan karena suka tidak suka kita mengalami zaman sekarang yang tradisinya, kebudayaan Buddhisnya berbeda-beda. Padahal sumbernya sama. Sumbernya Tipitaka. Ya, sumbernya Tipitaka yang masih lengkap, masih terpelihara, masih bisa dipelajari, masih bisa dipraktekkan. Tapi karena berpindah tempat, menyebar, ya, ketemu dengan suku yang baru, ras yang baru, bangsa yang baru, bahasa yang baru, budaya yang baru, yang berbeda dengan asalnya di India, sehingga mengalami adaptasi. Di kita sendiri saja intern sudah berbeda-beda, apalagi orang luar melihat. Nah, kalau kita bisa memahami ini, nanti kita pun bisa mendapat pengetahuan sehingga kita bisa menambahkan kebijaksanaan kita, meninggalkan sesuatu lama yang kurang maksimal, sehingga kita bisa maksimalkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Contohnya begini, sampai zaman sekarang ini, hari gini zaman sudah canggih sekali, informasi mudah didapatkan di berbagai macam media sosial, masih banyak salah paham terhadap Buddhis. Banyak. Salah satunya adalah tentang berhala. Ya, kalau zaman dulu belum ada media sosial ya maklum. Karena informasi ya, kemudian pengetahuan, sumber-sumber masih terbatas. Buku-buku sudah ada. Cuman orang Indonesia ini sangat kasihan dalam literasi. Ya, orang Indonesia ini sangat minim dalam membaca. Buku banyak, tapi cuman buat pajangan. Bahkan plastiknya aja belum dibuka. Ya, takut debu. Bukan takut debu, emang males baca. Tapi senang didongengi. Ya unik emang Indonesia. Nah, kalau orang zaman sekarang ini menganggap Buddhis itu menyembah berhala, ya mungkin dia tidurnya kurang malam. Ya bukan begadang, bukan. Mungkin kopinya kurang kental, konconya kurang banyak, ya, kurang gaul.
Ya. Kenapa? Karena pengertian berhala adalah sesuatu objek, apapun itu, terserah, bebas, kemudian diyakini sebagai sumber dari segala sumber, dan diminta-minta. Ya, karena itu dianggap sumber dari segala sumber. Ini direkam, ngomongnya jadi enggak. Nanti kena undang-undang ITE. Jadi berhala itu adalah suatu pemahaman adanya suatu kesepakatan, apakah itu buatan manusia ataupun bukan buatan manusia, kemudian diminta-minta. Nah, karena di berbagai macam budaya dan agama itu ada simbol-simbol, ya, sehingga simbol itu dianggap berhala. Padahal kalau kita memahami Buddhis dengan baik, tidak ada berhala. Bahkan pengkultusan pun itu tidak baik. Tidak baik. Makanya seringkali kita diingatkan, ya kita semua, jadilah umat Buddha. Pasti udah ada yang mendengar, tapi patut diingat. Jadilah umat Buddha. Jadilah siswa-siswi Sang Buddha, apapun statusnya. Pahami, pelajari dhammanya. Jadilah pengikut Sang Buddha. Jadilah umat Buddha. Jangan jadi umat biku. Apalagi bikunya masih hidup. Loh, beda. Kalau sudah mati, lumayan. Tidak kuciwa. Nah, kalau bikunya masih hidup, siap-siap. Siap-siap kecewa. Kenapa? Ya anicca. Ya anicca sih netral ya. Bisa anicca yang merosot memang, terjun bebas. Ya. Bisa anicca yang meningkat. Nah, kalau mau mengidolakan biku, idolakanlah murid-murid Sang Buddha di masa Sang Buddha. Jadi kalau kita membaca salah satu kumpulan pustaka Mahasawaka itu ada sekitar 80. Jadi Sang Buddha itu di satu masa menjelaskan keunggulan siswa-siswinya. Apakah biku, samanera, bikuni, upasaka, upasika. Yang kemudian tradisi belakangan karena sudah ribuan tahun di negara-negara Buddhis itu membuat suatu penganugerahan, gelar kehormatan. Tujuannya untuk memotivasi yang lain-lain, nih, kalau berprestasi, kalau pandai, kalau bijaksana, kalau punya karya, bisa seperti beliau itu. Tujuannya ke sana. Tapi sumbernya dari cara Sang Buddha. Untuk memotivasi masyarakat, kalau belajar dhamma, berlatih dhamma dengan intens, dengan continue, bahkan mendapatkan hasil yang berkualitas, itu seperti beliau-beliau. Makanya ada Bante Ananda, ada Bante Mahakasapa, ada Bante Sariputta, ada Bante Mahamoggallana, ada Bante Unuruddha, ada Bante Siwali, dan banyak sekali. Dan tiap-tiap beliau itu di dalam Mahasawaka punya kualitas masing-masing yang berbeda-beda. Nah, karena kecenderungan selera orang berbeda-beda, memungkinkan dari banyaknya murid-murid Sang Buddha yang sudah digelari spesialnya masing-masing, orang bisa mencontoh salah satu. Itu. Dan itu juga jawaban Sang Buddha terhadap kritikan yang Sang Buddha terima dari masyarakat. Jadi bukan berarti Sang Buddha itu dengan kesempurnaannya, bahkan dengan kesaktiannya itu bebas dari masalah, tidak. Tidak.
Sang Buddha meskipun dengan kesempurnaan paramitanya, termasuk dengan kesaktiannya, tetap dijahati orang. Tetap tidak disukai orang. Meskipun sebagian kecil. Ya. Makanya kalau ketika memetik buah karma buruk, munculkan berbagai macam perenungan, munculkan berbagai macam wawasan khususnya terhadap pribadi Sang Buddha. Artinya untuk meredakan kemarahan kita, untuk meredakan kekecewaan kita, untuk menjadi pembanding yang positif. Kenapa? Karena Sang Buddha yang sudah sempurna paramitanya, sudah sempurna kesuciannya, sudah sempurna cinta kasihnya, sudah sempurna kebijaksanaannya, sudah sempurna kesaktiannya, masih tidak disukai orang. Masih difitnah, bahkan mau dibunuh. Artinya, kalau kita baik-baik saja, artinya kita lurus-lurus saja, tapi karma buruk kita berbuah, ya keluarkan itu, wawasan itu, pengetahuan itu. Supaya menjadi pembanding yang positif. Ya. Coba sini, bapak-bapak misalkan. Bapak-bapak. Ya merenung saja, nggak usah tunjuk jari. Bapak-bapak di sini ada yang pernah difitnah ngamilin anak orang? Bukan pasangannya, bukan. Ya. Pemuda-pemuda ini pernah ngalami difitnah menghamili orang? Belum ada ya? Sang Buddha pernah dituduh menghamili cinca. Bahkan strateginya itu niat sekali. Kalau dalam pustaka, dalam kisah termasuk di Sutta-Sutta, itu sampai 9 bulan. 9 bulan rekayasanya. Lama loh. Lama. Niat sekali. Ya kalau orang difitnah kan paling cuma seminggu kan. Kenal seminggu, tahu-tahu difitnah. Ya, kenal sebulan, tahu-tahu difitnah. Tapi sampai 9 bulan direkayasa. Dan itu dialami oleh Sang Buddha. Sang Buddha pernah tidak makan. Kenapa? Karena kondisi tidak mendukung. Saya pernah baca itu. Jadi karena banyak muridnya, ya tentu kalau Sang Buddha sendiri mungkin bisa bertahan. Kalau yang sudah Sotapanna mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau yang masih putu jana, kan kerucukan tetap kerucukan ya. Keroncongan tetap keroncongan. Mau gimana? Ini kan masalah perut. Nah, Bhante Mahamoggala itu pernah usul kepada Sang Buddha. Bhante, bagaimana kalau saya membalikan tanah ini? Karena di tanah ini, di lapisan tertentu ada saripati yang bisa dimakan. Ya Bhante Mahamoggala kan sakti. Sambil bilang, jangan, enggak usah. Kenapa? Karena ini juga akan berlalu. Ya. Jadi tetap dengan alamiah. Kenapa? Karena masih bisa minum. Ya, bisa minum. Kemudian bisa diet. Tanpa program. Ngirit. Ini program mahal loh. Mahal. Udah kurus, mahal, bayar, berjuang, olahraga. Artinya apa? Artinya dengan dhamma yang kita pelajari, dhamma yang kita ketahui, yang salah satu sumber utamanya adalah Sang Buddha, harusnya bisa memotivasi kita. Karena Sang Buddha yang sudah sempurna pun tidak lepas dari buah karma buruk yang beliau pernah lakukan di masa-masa yang lampau. Apalagi kita. Tapi jangan mancing buah karma buruk. Itu beda hal. Karma buruk berbuah secara alamiah kita tidak bisa menghindar. Tapi mancing-mancing buah karma buruk itu kebodohan. Misalkan nyetir sambil merem. Jangan. Oh saya sudah ikut atasila. Saya sudah ikut meditasi. Saya sudah ikut pabaja. Saya pengen ngetes seberapa banyak kebajikan saya. Nyebrang jalan tol merem. Nah itu kebodohan itu. Itu kebodohan. Jangan mancing.
Jadi buah karma buruk secara alamiah muncul, kita tidak bisa hindari. Dengan pengetahuan tadi, dengan Dhamma Sang Buddha, dengan kebijaksanaan yang kita terus latih, ya kita bisa meredakan. Bahkan kita bisa menghadapinya dengan baik. Nah, inilah contoh, jadilah umat Buddha. Jadilah pengikut Sang Buddha, bukan umat biku. Karena kalau menjadi umat biku, favorit biku apalagi berlebihan, nah nanti bahaya. Bahaya. Kalau sudah mutung, nanti jadi ateis. Ya, jadi ateis. Kasiannya kalau ateis itu jalur ngambek. Ya, ada. Ya, mutung, kecewa. Jadi kalau ateis itu jalur sastra, ateis jalur sains, ateis jalur ekonomi, itu keren. Apa namanya, bangga. Kamu jadi ateis kenapa? Ekonomi. Saya mau meningkatkan penghasilan saya. Kamu ateis kenapa? Saya karena sains. Karena dalam sains, agama-agama yang ada ini tidak bisa menjawab. Keren. Kamu ateis dari mana? Sastra. Saya pelajari filosofi, ya, filsafat, ya, dan lain sebagainya. Kamu ateis kenapa? Ngambek. Kalau ngambek, nanti ngejelekin agama sebelumnya, ngejelekin yang lain. Dan karena ngambek, nanti dia balik lagi kan? Ketika balik lagi, ngejelekin ateis. Nah, itu salah satu dampak dari kecewa. Nah, ini kebetulan ingat saya. Jadilah umat Buddha. Lebih mendalam lagi, jadilah pengikut sifat-sifat luhur Sang Buddha. Karena nanti kalau ngikutin Sang Buddha tenanan, juga nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisanya apa? Salah satunya dalam tiap hari, dalam keseharian, dalam 24 jam, Sang Buddha yang benar-benar lelap itu 1 jam. Tidur lelap itu 1 jam. Karena itu memang dibutuhkan untuk jasmaninya, refresh. Dalam 24 jam, tidur terlelap 1 jam, menjelang pagi. Sisa waktunya digunakan untuk manusia dan dewa. Dewa ini nanti termasuk Brahma. Jadi di pagi hari beliau pindah patah mengumpulkan dana makanan. Kemudian sampai siang. Nah, siang ini sudah mulai ketemu orang, ketemu masyarakat, ya, baik orang yang mau bertanya atau orang yang mau belajar, orang yang mau mendalami dan sebagainya. Kemudian sore sampai malam itu untuk para biku, untuk murid-muridnya yang di wihara, ya, karena masyarakat sudah istirahat. Nah, tengah malam dini hari untuk yang tidak tampak, untuk para dewa dan Brahma. Nah, karena kesibukan itu, yaitu membuat Sang Buddha hanya istirahat dalam 1 hari 24 jam itu 1 jam. Kenapa bisa? Karena batinnya sudah tidak ada gelisah. Sudah tidak ada galau. Karena tidak ada galau, tidak ada gelisah, ya tidak ada lagi beban fisik. Beban fisiknya itu lapar, haus, mandi, dan istirahat. Sakit tertentu, kan tidak tiap hari sakit ya. Ya sakit perut ya bisa, tapi tidak tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan tidak. Kadang-kadang sakit itu wajar karena jasmani. Nah, kenapa kita harus tidur 6 sampai 8 jam? Selain memulihkan jasmani, supaya beban mental kita itu mereda. Nah, selama kita masih punya kilesa, punya loba dosa moha, itulah kenapa kita stres, tertekan, khawatir, takut, cemas, dan seterusnya. Ini. Ya. Kembali, karena ajaran Sang Buddha sudah menyebar ke berbagai macam bangsa, ras, budaya, dan seterusnya, sehingga mengalami adaptasi.
tapi sumbernya sama. Nah, karena berbeda-beda interpretasi, berbeda-beda seni, berbeda-beda budaya, orang yang tidak memahami dianggap berhala. Padahal ini semua adalah simbolik. Nah, kalau kita punya waktu menjawab mereka atau mereka ingin tahu, kita bisa memberikan jawaban. Banyak sekali jawaban. Tapi kita bisa memberi contoh jawaban yang universal. Yang artinya contoh ini bisa dipakai dimanapun. Bahwa ajaran Sang Buddha ya, itu bukan berhala. Apa jawabannya? Itu persis seperti suatu nasionalis, suatu kebangsaan punya bendera. Nah, sekarang saya tanya. Ketika kita upacara bendera, ya, apalagi upacara resmi, kebangsaan, kenegaraan, hari ulang tahun kemerdekaan, kalau kita 17 Agustus, pertanyaannya, kita ngormati tiang bendera apa benderanya? Ketika kita upacara, tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Ya tangan kiri juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kan kesepakatan kita tangan kanan katanya sopan. Ya, tapi kalau tangan kanannya nggak ada, gimana? Ya tangan kiri lah. Ya, situasional. Ketika kita upacara bendera, yang kita hormati atau semua rakyat, semua penduduk suatu negara ketika upacara bendera itu menghormati kebangsaannya, itu menghormati tiang apa menghormati bendera? Ya. Pertanyaan mengarahkan jawaban. Ibu bapak jawab bendera atau ibu bapak jawab tiang, salah. Kalau ibu bapak menghormati bendera, ya, misalkan ketika nyuci pakai gilesan, tahu gilesan? Gilesan tahu gilesan? Ya. Anak sekarang nggak tahu gilesan. Ketika kita nyuci manual, kalau kita menghormati bendera, srek, hormat. Kalian ketika menghormati benderanya, ya kan? Terus mau taruh sabun, ya, mau taruh sabun tuh hormat dulu, atau naruh sabun setelah baru hormat. Kucek-kucek, hormat. Bilas, hormat. Terus menjemur. Wah, menjemur nih mirip seperti di tiang bendera. Wah, hormat dulu sama jemurannya. Karena buat meletakkan ini, taruh, hormat lagi. Ini sinting apa ya? Jadi kita bukan menghormat tiangnya, bukan menghormat benderanya. Kalau tidak ada tiang juga susah. Kan tidak mungkin melayang kan? Ya, tiang itu satu paket dengan tambangnya, dengan talinya. Jadi itu persis seperti umat Buddha mengadakan arca, mengadakan pratima, mengadakan simbolis di dalam Buddha Dhamma. Bendera itu sebagai pemersatu, sebagai simbolik. Yang kita hormati adalah jasa-jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan segala-galanya untuk kemerdekaan kita. Mengorbankan usia mudanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan orang tuanya, ditinggal gitu, tidak diopeni, mengorbankan keluarganya kalau sudah berkeluarga, anak istrinya, ya, mengorbankan harta bendanya, mengorbankan nyawanya. Jadi ketika kita upacara bendera, kita menghormati jasa-jasa para pahlawan. Baik yang sudah lama sekali ataupun yang baru. Namun, kalau para pahlawannya ini ditampilkan dengan teknologi, dengan slide, dengan drone dan sebagainya satu persatu, yang upacara mungkin maksimal 2 jam, bisa 10 jam. Banyak. Apalagi kalau pahlawannya itu dari zaman kemerdekaan. Raja-raja, mereka pahlawan juga, mereka juga membentuk NKRI. Kapan kelarnya? Nah, itu. Sehingga secara simbolik dipersatukan, diringkas menjadi bendera kebangsaan. Dan bendera kebangsaan kita ini juga tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba muncul. Ada sejarah di masa lampau.
salah satunya kerajaan besar yang pernah eksis di Nusantara. Kerajaan apa? Majapahit. Bendera kita warnanya apa? Lupa jangan-jangan. Untung cuma 2 warna ya. Kalau 7 warna bisa lupa loh. Merah putih itu sudah dipakai oleh kerajaan Majapahit sebagai salah satu panji yang sakral bagi mereka. Jadi ketika kemerdekaan kita tahun 45-an itu, sebelum 45 dan sesudah 45 kemudian disepakati merah putih, itu tidak tiba-tiba. Mereka menggali sejarah di masa lampau. Nah, panji-panji sakral Majapahit salah satunya berwarna merah dan putih. Makanya kemudian menjadi tradisi di Pulau Jawa ini atau di Nusantara lain, ada tradisi bubur merah, bubur putih. Meskipun bubur ya warnanya coklat. Ya, ya benar ya? Iya, karena dari gula coklat. Emang orang ngejeneng itu sejeneng-jenengnya. Gula abang, gula merah. Ya mungkin warna merah begini dulu belum ada ya. Ya, jadi kecoklatan itu dianggap merah. Itu jadi memang ada sejarahnya. Bukan ketemukan merah, ketemukan yang putih, tempel lah. Enggak. Jadi mereka menggali historis Nusantara di masa lampau yang punya kejayaan besar, salah satunya Majapahit. Itu. Nah, kalau kita menghormati benderanya, ya ketika kita mau melipet bendera ya kita hormat. Tidak, simbolik. Lebih parah lagi menghormati tiangnya. Kayaknya depannya ada tiang nih ya. Buat bendera juga. Mau masuk pusdiklat, hormat tiang. Keluar hormat tiang. Ini kok jadi stres? Tidak. Nah, itulah salah satu jawaban yang harusnya universal bahwa umat Buddha tidak menyembah berhala. Tidak menyembah berhala. Simbolik tidak bisa dihindari. Salah satu munculnya simbolik itu karena daya cipta, kreativitas, ya, seni budaya itu pernah mengalami kejayaan. Pernah mengalami kejayaan. Jadi pinternya orang zaman dulu itu membuat seni budaya simbolik itu begitu keren, begitu canggih, bahkan zaman sekarang yang sudah modern sekalipun masih diakui. Masih diakui. Dan di Nusantara kita mengalami di masa lampau. Kita mengalami, memang sumbernya dari India. Kemudian juga ada sedikit dari Tiongkok. Tapi kalau untuk arsitektur, terutama candi-candi, memang dari India. Kita pernah mengalami dulu tapi. Ya, sisanya masih ada sekarang, sisanya. Ya, bertahan. Jadi karena saking pinternya, saking hebatnya, membuat simbolik seni budaya, termasuk sastra, itu sampai pada puncaknya. Nah, orang yang tidak mengerti melihat seni budaya, simbol, arca, pratima, relief, dan sebagainya itu dianggap berhala. Apalagi yang nggak pernah belajar, umat Buddha puja di pohon Bodhi, dianggap penyembah pohon. Hari gini ya udah nggak ada penyembah pohon. Apa itu pohon Bodhi? Ya Sang Buddha itu sendiri. Sang Buddha sendiri itu disimbolkan dengan pohon Bodhi. Kenapa? Di zaman Raja Asoka, abad ketiga sebelum Masehi, belum ada arca. Belum ada. Belum ada citra Sang Buddha, belum ada. Kenapa? Karena bagi mereka belum sopan. Belum sopan. Sehingga mereka ingin mengenang Sang Buddha, karena sudah sekitar 300 tahun yang lalu Sang Buddha Mahaparinibbana, ingin dekat kepada Sang Buddha, ingin mengenang Sang Buddha, tapi dengan simbolik bukan arca, bukan manusia. Apa itu? Cakra roda dhamma. Ya, roda dhamma itu ya dhamma ajaran Sang Buddha. Ya, makanya ada mudra Dharma Cakra mudra. Sang Buddha memutar roda dhamma. Sang Buddha mengajarkan dhamma. Nah ini Dharma Cakra mudra ini. Mudranya, tangannya begini. Simbolik. Kemudian ada stupa atau candi. Itu sudah dipakai sejak zaman Sang Buddha sebenarnya. Jadi beberapa murid Sang Buddha itu meninggal lebih dahulu, parinibbana lebih dahulu ketimbang Sang Buddha. Antaranya Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta.
itu meninggal lebih dahulu ketimbang Sang Buddha. Nah, ketika beliau parinibbana, Sang Buddha ya, bersama murid-muridnya, termasuk bersama para masyarakat, membuatkan stupa, membuatkan candi. Untuk apa? Untuk membuat masyarakat kalau tahu itu candinya beliau, stupanya beliau, untuk mengenang, untuk mengarahkan pikiran, untuk menjaga pikiran, untuk membuat karma-karma baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Tujuannya itu, simpel sekali, untuk mengenang. Ya, sama seperti kita membuat monumen pahlawan dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada Dhamma Asana. Nah, Dhamma Asana itu adalah tempat Sang Buddha mengajarkan Dhamma, tapi kosong. Kosong. Jadi seperti ini, digambarkan secara relief atau secara utuh, tapi tidak ada arcanya. Nah, di situ Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Kemudian ada satu lagi, ya. Jadi pohon bodhi, Dharma Cakra, stupa, Dhamma Asana kosong. Satu lagi yang terkenal adalah Buddha Pada. Buddha Pada. Yang di Indonesia, karena ini sejak zaman dahulu, sudah kadung istilahnya Siripada. Ya, wihara tetangga dengan sini. Di Melati Mas. Siapa tahu ada yang nggak tahu loh. Ya, saya promosiin. Ya. Di sana tiap pagi ada pindah patah. Beneran pindah patah. Cuman sayang kurang jauh. Masih kedekatan jaraknya. Kalau 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo tuh asik. Wah, olahraga. Ya, ada pindah patah tiap pagi di sana kalau ada bantainya. Jadi keluar wihara ke kiri, terus belok ke kiri lagi, sampai sekitar situ. Ya, bagus, bagus. Cuman kurang jauh. Semoga nanti bantai yang di sana nambahin rutenya. Ya, ke Pusdiklat dulu ya, misalkan keluar jam 5, ke Pusdiklat dulu, terus habis Pusdiklat baru ke rute yang itu. Bagus olahraga. Ya, boleh dicoba nanti bantainya. Kan nggak jauh ke sini kan, jalan kaki kan bisa motong jalan kan? Pagi-pagi masih sepi. Ya, jadi dari Siripada ke sini, ya entah itu ngeteh atau apa atau sowan ke bantainya. Nah, dari sini baru menuju ke posisi rute Pindapata Siripada. Nah, Buddha Pada ini sudah ada sejak zaman Raja Asoka. Bahkan secara cerita literatur lain itu malah sudah ada sejak zaman Sang Buddha masih hidup. Ada cerita Dewa Naga yang di berbagai tempat itu juga respect dengan Sang Buddha. Ya, salah satunya yang tinggal di perairan. Soalnya kan sungainya besar-besar kan. Nah, ada satu cerita, entah itu cerita sungguhan atau tambahan, tapi punya tujuan yang baik, yaitu suatu respect, penghormatan. Ketika Sang Buddha menyeberang, Dewa Naganya itu meminta objek puja kepada Sang Buddha. Karena mereka belum punya. Nah, kemudian Sang Buddha melihat mana yang cocok, mana yang mudah, mana yang tahan lama. Oh, jejak kakinya. Batunya besar-besar kan? Dengan jejak kakinya itulah objek puja juga. Buddha Pada, tapak kaki Sang Buddha. Nah, kenapa spesifiknya Buddha Pada bukan Siripada? Karena semua guru-guru di India kuno sampai sekarang punya Siripada. Punya tapak kakinya masing-masing. Gitu. Tapi kalau itu Buddha Pada, oh pasti Sang Buddha. Tapi kalau Siripada di ranah Buddhis, ya pasti Sang Buddha. Enggak masalah. Enggak masalah. Cuman karena, enggak tahu ya, karena sudah kebiasaan nyebut, atau ya entah suara atau bagaimana, Siripada terdengar lebih elegan, lebih keren ketimbang Buddha Pada. Tapi mengarah kepada hal yang sama. Itu. Cuma itu tidak ada arca, tidak ada. Tidak ada arca. Nah, munculnya arca adalah ketika jalur sutra dari Tiongkok ke India tembus ke Eropa, dan Eropa saat itu didominasi kebudayaan Yunani kuno yang sangat canggih dalam seni arcanya. Lambat laun, karena sudah sekitar 500 tahun, jadi sekitar abad pertama Masehi, orang sudah berubah selera. Ya. Umat Buddha saat itu, ya, pengikut Sang Buddha saat itu sudah berbeda selera. Ya, yang tadinya hanya terpaku kepada Buddha Pada, Siripada, ya, pohon bodhi, roda dhamma, dhamma asana yang kosong, kemudian stupa atau candi, mereka melirik, kok
kebudayaan dari Yunani kuno ini keren. Dewa-dewinya digambarkan begitu indah, begitu natural, begitu menyenangkan. Kan kita punya Sang Buddha dan murid-muridnya, kenapa kita nggak bikin? Gampangnya gitu. Ya. Mungkin awalnya dari orang gabut juga kali ya. Kayaknya bagus itu ya. Kan gitu kan, awal ceritanya kan biasanya gitu kan. Kayaknya bagus itu. Kalau orang dagang, kayaknya ada cuannya itu. Ya nggak lepas dari ekonomi kan nanti ujung-ujungnya. Nah sehingga Rupang Buddha yang pertama itu adanya di Bamiyan. Yang tertinggal secara arkeologi. Yang masuk wilayah Afghanistan, yang kemudian sudah hancur diledakkan. Itu besar sekali. Xuanzang, ya, Tom Samcong itu waktu pulang dari India ke Tiongkok sampai berlama-lama di Bamiyan. Karena makmur dan luar biasa. Warganya luar biasa dalam praktek dhamma. Damai, guyup, rukun, tentram, ya sejahtera. Sejahtera. Itu. Jadi pertama kali ada Rupang Buddha itu abad pertama Masehi dan itu hasil dari asimilasi budaya Yunani kuno. Yang sudah biasa menggambarkan dewa-dewi pujaannya. Termasuk adik kodratinya. Ya, seperti Zeus, Hercules, Apollo, banyak sekali. Ya meskipun sekarang Zeus jadi petugas judi online. Turun pangkat. Wah, ini yang ketawa ini main jangan-jangan nih. Oh enggak, bagus ya, jangan. Jangan, sudah meresahkan itu. Korbannya sudah polisi. Ya, sudah aparat. Ya, karena saking benceno dibakar sama bojonya. Bojonya juga polisi. Terjerat judi online. Ya. Jadi sekitar 500 tahun belum ada objek citra seperti ini, belum ada. Kenapa? Karena masih sungkan, tidak takut salah, menggambarkan takut salah. Karena di zaman Sang Buddha belum ada foto, belum ada rekaman, belum ada gambar. Ya lukisan ada, tapi menggambarkan objek pujaan saat itu tidak sopan. Nunggu 500 tahun. Nah 500 tahun itu lama sekali. Nah kalau 500 tahun ini kita dianggap berhala, ya tidak adil. Tidak adil. Kecuali ketika Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha membawakan dhamma, sudah langsung dibikinkan patungnya. Sudah langsung dibikinkan relipnya, lukisannya. Tidak. Nunggu 500 tahun. Minimal 500 tahun baru digambarkan. Ya, tidak adil kalau dibilang berhala. Kenapa? Karena itu simbolik. Kecuali ya ini proses pengetahuan, proses pendewasaan, proses kebijaksanaan. Kecuali ya ini tidak dilarang tapi pengetahuan bersama. Kalau kita puja entah jurusnya apapun, ya kan jurusnya beda-beda kan, terserah, kan ini kan tradisi. Ketika kita puja ya dengan jurus kita masing-masing, kemudian kita meminta kepada Sang Buddha, itu berhala. Kenapa? Karena Sang Buddha tidak pernah mengajarkan meminta. Kalau kita cermati Mahamanggala Sutta, tadi sutanya apa nih baca? Karania, ya. Karania juga terkenal. Mahamanggala Sutta juga terkenal. Kalau kita mencermati salah satu sutta yang terkenal yaitu Mahamanggala Sutta, di situ tidak ada meminta. Ada 38 berkah. Tetapi isinya adalah action. Lakukan, kerjakan, upayakan, perjuangkan. Apakah secara duniawi ataupun spiritual. Tidak ada. Di situ ada 38 berkah tapi tidak ada meminta, tidak ada. Tapi ibu bapak yang puja, yang sembahyang masih meminta, tidak dilarang. Itu hak asasi. Cuma kurang efektif. Nanti di akhir kalau tidak lupa saya kasih contoh. Tidak efektif. Kenapa? Nah kita ini kan banyak pelajar nih, masih muda-muda. Kita coba berlogika. Kita bikin contoh. Misalkan ada seorang pelajar, apakah dia SMP, SMA, SD, atau mahasiswa.
paling gampang kita ambil SMP atau SMA saja. Karena sistem ujian SMP SMA beda dengan kuliah. Gampangnya SMP atau SMA. Minggu depan dia ujian penentuan, ujian kenaikan. Ya kan? Kalau zaman dulu kan kita itu ujian 3 hari atau 5 hari untuk penentuan. Lulus atau enggak kan? Rapot itu. Nah, kemudian karena dia punya keyakinan terhadap ritual, terhadap sembahyang, dia cari 10 wihara yang cun. Di Tangerang kan banyak ya wihara ya. Kelenteng, Tepekong banyak ya. Wah, dia list nih. Dia list. Kemudian tiap wihara dia pelajari. Oh, wihara ini favoritnya manggis. Oh, wihara ini favoritnya delima. Oh, wihara ini favoritnya lontong sayur. Contoh, misalkan contoh. Kan buat sembahyang kan, buat puja. Dia pelajari tuh. Dia pelajari. Nah, kemudian dia puja dengan penuh kusuk, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Dia puja. Karena 10 tempat dan 10-nya mungkin jaraknya jauh-jauh dan dia mengkhususkan itu, habislah waktu seminggu. Dia puja dengan sangat hebat, dengan sangat yakin, dengan sangat cermat, dengan sangat serius, dengan sangat konsentrasi. Tibalah misalkan Senin harinya ujian. Ketika dia ujian, pingsan. Kenapa? Ya, seminggu capek betul. Kenapa dia pingsan? Nggak bisa jawab. Ya, dia nggak belajar. Iya kan? Karena dia nggak belajar, dia bingung. Matematika kok begini ya? Sebaliknya, dia punya waktu seminggu, dia tidak sembahyang sama sekali. Kenapa? Karena dia harus memilih. Udahlah, saya belajar saja. Saya merangkum, ya. Saya menyarikan, ya. Membuat saripati, ya, metode-metode belajar supaya saya membuat ingat, nanti poin-poinnya saya kembangkan. Kalau dia belajar dengan serius. Meskipun dia tidak sembahyang, tidak minta-minta lulus ujian, paling enggak nilainya 7. Dan itu udah cukup untuk lulus. Betul? Ya. Itu dia. Makanya dalam perumpamaan, umat Buddha yang cerdas, umat Buddha yang baik, umat Buddha yang bijaksana ini, umat Buddha yang piawai, itu seperti petani yang cerdas. Petani yang cerdas, petani yang mengerti hukum alam, petani yang mengerti hukum sebab akibat, boleh dibilang dia tidak berdoa. Dia tidak meminta kepada siapapun, termasuk kepada Sang Buddha. Tapi dia mengerti iklim, dia mengerti cuaca, bahkan mungkin dia mengerti rasi bintang, dia mengerti pengairan, dia mengerti pupuk, ya, terutama pupuk organik, jangan pupuk kimia yang baunya bikin pusing. Dia mengerti menggemburkan tanah dan dia mengerti seluk-beluk pertanian. Meskipun dia tidak sembahyang sama sekali, dia tidak meminta sama sekali, meskipun kecil, dia akan panen. Bahkan mungkin panennya melimpah. Tetapi, ya, kalau petani ini hanya sembahyang, penuh konsentrasi, penuh keyakinan, penuh kusuk, ya panen rumput. Lumayan, masih bisa buat kambing, buat ternak, lumayan. Ya, kenapa? Ya, rumput nggak ditanam tumbuh sendiri. Itu dia. Itu. Tapi sekali lagi, yang masih suka dengan meminta-minta tidak dilarang. Tidak dilarang. Itu proses kedewasaan kita. Itu proses kebijaksanaan kita. Nah, lalu apa gunanya sembahyang? Tentu ada gunanya. Tentu ada gunanya. Secara pendekatan keren, ya keren, tapi harus didalami, harus telateni. Sembahyang itu seperti aditana. Mengukuhkan konsentrasi, mengukuhkan tekad, mengukuhkan batin, mengukuhkan fokus, supaya fokusnya itu menjadi peta, menjadi acuan untuk tindakan dia secara pikiran, ucapan, dan jasmani positif. Pendekatan kerennya adalah aditana. Aditana. Kenapa?
Kita ini kan puja bakti, kita ini kan sembahyang. Kan mengulang dhamma, merefresh dhamma, atau mengetahui dhamma yang baru kita pelajari. Ya. Bukan meminta. Aslinya bukan meminta. Tapi kalau masih mau meminta, silakan, itu hak pribadi. Makanya ini adalah proses pengetahuan, proses kedewasaan, proses kebijaksanaan kita. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya juga sama dulu begitu. Ya belum ngerti. Bahkan waktu mau ujian, minta sama engkong sama emak. Engkong, emak, semoga ujian lulus. Kalau engkong emaknya bisa jawab, gue udah susah ini. Zaman gak sekolah, zaman Belanda. Lalu gerilya, dilemparin bom dan sebagainya. Disuruh ngitung matematika, disuruh bahasa Inggris, tambah mumet. Bukan ngasih keringanan, malah ngasih mumet, ngasih PR. Tidak. Jadi yang harus kita dasar adalah sebab akibat, action, manggala, berkah utama, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Nah itu. Jadi poinnya adalah action. Poinnya adalah tindakan-tindakan kita. Tapi sekali lagi, yang mau sembahyang meminta-minta tidak dilarang. Tidak dilarang, itu proses. Saya bisa mengatakan ini dengan jelas, dengan tegas, dengan berani, karena saya mengalami itu. Dan mungkin 90% orang masih mengalami itu, pernah mengalami itu. Wajar, wajar. Ini proses pendewasaan, proses kebijaksanaan. Karena aslinya di dalam Buddhis tidak ada larangan, adanya pengetahuan. Dengan pengetahuan, ada kedewasaan, ada kebijaksanaan, silakan pilih. Gitu. Tapi aslinya tidak ada meminta. Action lah, action lah, action lah. Kerjakan, lakukan, perjuangkan. Kerja keras, sehingga menjadi kerja cerdas dan seterusnya. Nah itu. Saya sekali lagi, tidak dilarang meminta. Ini saya ulang-ulang supaya nggak dipotong TikTok nanti, wah nggak boleh minta. Salah lagi nanti, dimusuhin orang banyak nanti. Silakan, itu hak asasi, tetapi ada penjelasan lanjutnya. Kalau segala sesuatu bisa diminta, siapa yang tidak bisa? Kalau segala sesuatu itu bisa diminta, siapa yang tidak bisa? Artinya apa? Semua bisa. Tapi apakah itu terwujud? Belum tentu. Bante, di sana benar-benar ada orang yang berhasil, yang sukses, yang mendapat permintaannya. Itu kan cerita yang berhasil. Coba survei yang nggak berhasil. Bisa 3-4 kali lipat loh yang nggak berhasil. Misalkan yang berhasil 1, yang nggak berhasil bisa 900 orang. Lalu yang berhasilnya gimana? Yang berhasil ini adalah situasinya, kondisinya, karma baik dia sedang berbuah. Karena karma baik dia sedang berbuah, ketika dia sedikit saja sembahyang atau dia sembahyang, karma baik yang berbuah itu dianggap dari sembahyang. Padahal itu dua hal yang berbeda. Nah kalau dengan sembahyang itu beres, ya bangunnya jam 12 siang aja. Jangan bangun jam 5. Yang sekolah ya sebulan sekali aja datangnya. Meskipun nggak bisa. Artinya apa? Ya harus diperjuangkan. Nggak bisa dengan meminta. Kalau meminta itu bisa, siapa yang tidak mampu? Semua bisa. Tapi apakah itu sungguhan terwujud? Tidak. Harus kita perjuangkan. Nah inilah kenapa di Buddhisme itu bukan berhala. Nah, karena sudah menyebar ribuan tahun, beda budaya, beda bahasa, beda selera, termasuk juga seni budayanya terus berkembang karena kreatif sekali, karena pintar sekali, membuat bermunculan simbolik-simbolik. Bermunculan gambar-gambar, arca-arca, pratima-pratima yang sumbernya sama, sumbernya benar. Cuman tentu selalu ada plus minus. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, ada kebablasan. Ya. Selama kebablasannya itu bisa ditarik kembali atau ada pertanggungjawaban, tidak ada masalah. Tapi itu tidak bisa dihindari. Termasuk saat ini ibu bapak nggak usah ngelihat jam. Saya punya teman di bawah, jangan khawatir. Khawatir. Sampai 11:30 saya tungguin. Kecuali saya sendiri. Ada Bante Jayasilo, jangan khawatir. Ada konconya. Sudah janjian. Nah karena seni budaya begitu canggih, begitu hebat, begitu luar biasa. Ya, seninya,
membuat bermunculan interpretasi ataupun penerjemahan dari sesuatu yang sulit menjadi mudah. Istilahnya upaya kausalia, upaya kusala. Dari yang sulit dibikin mudah. Nah, kalau orang zaman sekarang dibalik biar keren. Supaya keren, dari mudah dibikin sulit. Supaya disebut pakar, apa-apa dibikin sukar. Tidak, harusnya yang sulit itu dibikin mudah, yang mudah dibikin menyenangkan. Nah, karena dhamma itu di satu sisi begitu mendalam, bagaimana nih orang-orang yang tidak punya kesempatan belajar? Bagaimana orang-orang yang tidak punya akses untuk membaca, menulis dan sebagainya, tapi tetap bisa mengerti dhamma, bisa praktek dhamma? Tujuannya luhur. Tujuannya luhur. Tetapi zaman sekarang karena tidak mempelajari sejarahnya, dianggap tidak ada hubungan. Salah satu contohnya yang sampai sekarang ini masih digunakan tapi ada yang terputus, ya, yaitu simbolik atau interpretasi tentang Avalokitesvara. Karena masih di India ini. Di Tibet, di Bhutan, di Nepal juga sama masih Avalokitesvara. Karena budayanya masih mirip. Bahasanya masih Sanskerta. Nah, ketika pindah ke Tiongkok menjadi berubah. Kenapa? Karena beradaptasi. Bahasanya beda, seleranya beda, wawasannya beda, pengalamannya beda, kesenangannya beda. Sehingga Avalokitesvara di Jambudipa, di dataran India itu adalah maskulin, ketika pindah ke Tiongkok menjadi feminim. Namanya pun ikut berubah, menjadi Dewi Kuan Im. Kemungkinan kenapa berubah gender, karena orang Tiongkok saat itu lebih cocok menggambarkan cinta kasih itu dengan feminim. Nah, di dataran India saat itu belum berani menggambarkan interpretasi Sang Buddha itu dengan feminim. Semua bodhisatwa itu digambarkan maskulin. Nah, belakangan ya ada tradisinya Tara, tahu ya, Dewi Tara. Nah, itu belakangan. Kenapa? Karena feminim. Awalnya semua maskulin. Kenapa? Karena belum berani. Itu aja udah membuatkan rupangnya aja sudah berani sekali. Mau berubah gender, wah nanti diprotesi sesepuh-sesepuh. Itu juga udah langkah berani sekali menggambarkan, mencintrakan itu, menginterpretasikan itu dengan arca, dengan pratima itu sudah berani sekali. Dan tujuannya baik. Kemudian mau mengubah gender, nanti dulu. Karena masih sama budayanya. Tapi ketika nyebrang ke Tiongkok, tidak bisa dihindari. Artinya, semua bodhisatwa itu tidak ada historisnya. Tidak ada. Itu adalah interpretasi dari nilai-nilai luhur Sang Buddha supaya rakyat jelata, orang yang buta huruf tidak bisa membaca dan menulis bisa tetap belajar dhamma, bisa memahami dhamma. Berarti di zaman itu citra, gambar, rupang, arca, pratima itu hype sekali, tren sekali, viral sekali, digandrungi sekali oleh masyarakat. Karena diterima dengan sangat baik. Ya sama lah seperti orang ya di mana-mana bisa terjadi. Musim HP tertentu, HP-nya begitu. Ya kan? Musim rumah tertentu, rumahnya begitu. Ya. Musim mobil tertentu, mobilnya begitu. Musim perkawinan, kondangan, bukan kawin lagi. Kan tren seperti itu kan? Mengikuti umumnya yang ada. Tentu yang ada itu menarik, bagus gitu, berkualitas. Jadi bodhisatta yang ada itu tidak ada historisnya. Tapi itu nilai-nilai luhur Sang Buddha diwujudkan supaya marem. Marem ini apa ya? Tahu ya marem ya? Apa ya? Abdol. Supaya berkenan, supaya diterima gitu.
Kalau nggak ada wujudnya kan bingung kan? Ya kalau sudah bijaksana, sudah pinter, sudah Arya Pugala ya nggak butuh. Atau jangan kan Arya Pugala, sudah bijaksana aja, sudah ngerti, nggak butuh. Tapi kan banyak yang belum mengerti, banyak yang butuh sosok, butuh panutan, butuh objek. Nah, itulah kenapa menjadi tren. Historisnya tidak ada. Misalkan contoh, pernah dengar Bodhisattva Siti Garba? Ya, apa bahasa Mandarinnya? Taesang Locin. Apa? Ya, itu. Penampilannya seperti apa? Penampilannya? Perwujudannya? Bodhisattva Siti Garba? Ya, berarti ini buat tambahan aja. Itu seperti biksu. Yang orang nggak ngerti dianggap Tom Samcong. Bukan. Itu Bodhisattva Siti Garba. Nah, itu adalah kantinya Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu punya kanti yang luar biasa. Makanya dibilang Siti. Kesiti atau Siti. Bumi. Tanah bumi. Jadi bumi ini, tanah ini seperti kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Bumi dirusak, digali, dilubangi, dikasih sampah dan sebagainya. Bumi nggak pernah marah. Bahkan ketika dia digali, dikasih tanaman, malah bonusnya buah-buahan. Kantinya Sang Buddha dalam budaya tersebut diwujudkan menjadi Bodhisattva Siti Garba. Demikian juga dengan Avalokitesvara yang di Tiongkok menjadi Dewi Kuan Im. Itu adalah metanya Sang Buddha. Di Jawa kuno bahkan itu sempat tren, sempat populer, yang peninggalannya masih ada sampai sekarang. Yang bisa kita jumpai di 2 candi. Dulu semua candi hampir begitu, tapi rusak, hancur. Yang paling lengkap, paling utuh, paling bagus di Candi Mendut. Di Candi Mendut 3 arca utama ini, inilah cara orang dulu mengajarkan Dhamma. Di tengah Sakyamuni, Sang Buddha Gautama sebagai sumber. Di sebelah kanan kiri boleh crossing ya. Misalkan sebelah kanan adalah Avalokitesvara, sebelah kiri Wajrapani. Inilah saripatinya Sang Buddha kalau mau diringkas. Sumbernya Tipitaka, sumbernya benar. Tapi pandainya orang dulu itu menggambarkan menjadi wujud dan dibikin ceritanya. Padahal historisnya tidak ada. Avalokitesvara, Wajrapani, wah yang banyak sekali lah. Tadi Siti Garba, Samantabhadra. Secara historis tidak ada. Kecuali biksu-biksu tertentu ada memang historisnya. Tapi bodhisattva-bodhisattva yang dipuja saat ini tidak ada. Tapi itu adalah nilai-nilai luhur Sang Buddha yang diterjemahkan. Supaya lebih marem, supaya lebih fokus, supaya lebih memotivasi, dibuatkan arcanya, pratimanya, dan dibuatkan ceritanya. Tapi historis sejarah tidak ada. Baik, tujuannya baik. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada kelompok-kelompok itu memisahkan. Terutama Dewi Kuan Im atau Avalokitesvara itu tidak ada hubungan dengan Sang Buddha. Tidak. Jadi Dewi Kuan Im adalah metanya Sang Buddha. Jadi kalau kita puja kepada Dewi Kuan Im, kita puja kepada Sang Buddha. Puja kepada Sang Buddha. Cuman dispesialkan, yaitu cinta kasih. Makanya penggambaran Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im yang sesuai dengan standar, di mahkotanya selalu ada Buddha. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini Avalokitesvara, ini Dewi Kuan Im, indah sekali, mungkin kalau wanita itu cantik sekali, tapi tidak ada Buddha di mahkotanya, itu belum lengkap secara filosofi. Kenapa? Karena Dewi Kuan Im atau Avalokitesvara adalah Sang Buddha sendiri untuk meta, cinta kasih. Nah, kemudian ada satu lagi Wajrapani. Kenapa Wajrapani tidak populer? Karena ada kaitannya juga. Wajrapani ini adalah simbol panya, kebijaksanaannya Sang Buddha. Wajira, intan. Atau menjadi bajra, menjadi baja. Logam yang saat itu yang bisa ditambang yang paling kuat. Saat itu ya, karena masih tradisional. Kemudian arti lain adalah petir atau halilintar. Nah, kenapa disimbolkan dengan intan atau dengan halilintar? Karena intan adalah benda alami yang sangat kuat bisa memotong apa saja.
Zaman sekarang para seniman-seniman batu, salah satu gerinda dari sekian banyak gerinda yang dia pakai adalah gerinda dengan mata intan. Kecil-kecil memang, tapi banyak. Itu untuk memotong batu. Ya, kemudian sekarang sudah ada laser dan sebagainya. Tapi zaman masih tradisional untuk memotong benda-benda alam yang ada saat itu yang paling kuat adalah intan. Intan digosok, intan dibentuk menjadi berlian. Brilian, gemerlapan. Gitu. Nah kemudian halilintar, petir. Kenapa? Bayangkan aja ya. Jangan nanti mana petir, saya mau cobain. Ketika petir menyambar, itu voltasenya besar sekali, sangat besar. Rata-rata orang yang kesambar petir, rata-rata tidak selamat. Sapi saja yang besar kesambar petir, mati. Saking kuatnya. Nah, apa maksudnya kuatnya intan, kuatnya halilintar? Kuat memotong kebodohan. Kuat memotong kilesa-kilesa. Kuat memotong kotoran-kotoran batin. Tetapi belakangan Bodhisatwa Wajrapani tidak populer. Kenapa? Berarti fenomena diskon itu bukan cuma zaman sekarang. Orang suka diskon itu bukan cuma zaman sekarang. Kalau kita mau lihat yang menengah, sifat-sifat seluruh Sang Buddha itu ada dalam Buddha Nusati. Di Buddha Nusati ada 9 sifat luhur Sang Buddha. Di atas Buddha Nusati masih banyak sekali. Nah kemudian menjadi Buddha Nusati kenapa? Karena saat itu orang masih menghafal. Ya. Orang masih belajar dengan tradisional, ya, mengulang dan menghafal, diajarkan secara verbal, mengulang dan menghafal. Jadi Buddha Nusati, perenungan terhadap sifat luhur Sang Buddha masih mudah sekali saat itu. Nah kemudian waktu berjalan dan sebagainya, atau di sisi lain mau meringkas, makanya mantra itu adalah ringkasan, ya, mantra meringkas. Kemudian didiskon lagi. Jadi 3. Yang sangat terkenal, kemudian penerjemahannya mengalami penyesuaian bahasa Indonesia. Yaitu apa? Arahato, Bhagavato, sama Sambuddha. 3 ini juga ada dalam Buddha Nusati. Tapi karena suka diskon tadi, didiskon lagi. Tinggal 1, yaitu Bhagawa. Bhagawa itulah awal Lekuteswara. Bhagawa itulah Dewi Kuan Im. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak suka diskon, ya nggak heran. Dari 9 menjadi 3, dari 3 menjadi 1. Ya tujuannya supaya simpel. Supaya mudah fokus. Bhagawa diterjemahkan sebagai empunya berkah, pemilik berkah. Makanya tadi kan beberkah, yang punya berkah, pemilik berkah, empunya berkah. Apa itu berkah? Kebajikan. Nah, kebajikan ini yang paling mudah dilihat, yang paling mudah disentuh, yang paling mudah nyata kita rasakan adalah metta, cinta kasih, welas asih. Jadi dari sekian banyak kebajikan, dari sekian banyak manggala berkah, yang nyata bisa kita lihat, kita rasakan, kita praktekkan langsung adalah cinta kasih. Misalkan gini, ada orang lapar, kasih makanan. Ada orang sakit, kasih obat. Ada orang kedinginan, dikasih selimut, dikasih pakaian. Ada orang haus, dikasih minum. Ada orang capek, dikasih istirahat. Nyata kan? Nyata. Tapi kalau arahata, dari kata ari, dan hananti dan hanta, ya, ini ari bahasa Pali ya. Kalau ada nama ari ya jangan tersinggung. Ari itu artinya musuh, bahasa Pali ya. Kalau berarti yang punya nama ari dari bahasa lain, jangan bahasa Pali. Ari itu artinya musuh. Hanti, hananti, hanta artinya membunuh. Arahata adalah dia yang sudah membunuh musuhnya. Siapa musuhnya? Loba dosa moha, kilesa-kilesa, pengotor-pengotor batin.
Makanya yang maha suci terjemahannya. Arahata atau arahata, arahato. Dia yang sudah membunuh musuhnya. Makanya musuh kita sesungguhnya bukan yang di luar. Musuh kita sesungguhnya adalah loba, dosa, moha kita sendiri. Nah, kalau kita sudah membunuh, melenyapkan, menghancurkan, memadamkan musuh kita sendiri, ya kita arahata. Persis seperti arahatanya Sang Buddha. Kesucian. Nah, karena kesucian ini susah diterjemahkan, makanya alat bantunya itu tadi kembali ke Avalokitesvara, ke Dewi Kuan Im. Termasuk Wajrapani sama Sang Buddha, yaitu yang mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri. Nah, terjemahan baru ya. Dengan usaha sendiri, kenapa? Karena bukan hadiah, bukan kiriman, bukan kredit, bukan pemberian, bukan wahyu, bukan kasihan, tapi usaha dari dalam diri sendiri berjuang menyempurnakan paramita, mengikis kilesa hingga habis. Itulah sama Sang Buddha. Dengan usaha sendiri. Persis seperti ibu bapak berjuang, persis waktu kita belajar, poin utama adalah usaha kita sendiri. Gurunya sepandai apapun, gurunya sepinter apapun, kalau muridnya bolos, ya nggak dapat pengetahuan. Ya kan? Gurunya sepinter apapun ya, sepandai apapun, kita tidur, ya nggak mudeng. Itulah kenapa dengan usaha sendiri. Itu. Jadi jelas sekali. Nah, lagi-lagi memahami kesucian itu sulit. Itu sulit. Memahami kesucian itu sulit. Memahami kebijaksanaan itu sulit. Itu sulit. Misalkan diceramain 2 jam, bukannya seneng, malah ngabek. Ngomong aja dari tadi gak kelar-kelar. Sulit kan? Tapi kalau meta, cinta kasih, orang lapar dikasih makan, orang haus dikasih minum, orang sakit dikasih obat, orang kedinginan dikasih pakaian, dikasih selimut, dikasih sesuatu yang hangat. Kemudian dia capek dikasih waktu istirahat. Kan nyata bermanfaat kan? Siapapun bisa melakukan. Itulah kenapa Dewi Kuan Im atau Avalokitesvara menjadi populer. Padahal sumbernya sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Persujudan kepada yang beberkah bagawa. Yang maha suci arahata. Yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri sama Sang Buddha. Ya itu Sang Buddha sendiri. Sang Buddha sendiri. Ini sejarah 2500 tahun disingkat menjadi 1 jam. Supaya begini maksudnya, kalau nanti ada teman-teman yang masih puja Dewi Kuan Im, puja Bodhisattva, jangan dicela. Jangan dicela. Kalau bisa dikasih tahu bahwa ide awalnya Sang Buddha dengan para Bodhisattva tidak berbeda. Tidak berbeda. Dan ini sudah divalidasi, sudah diverifikasi, sudah dikonfirmasi oleh para suhu-suhu, para sifu-sifu Mahayana yang cendekiawan. Mereka mengetahui itu. Mereka tahu itu. Mereka mengerti itu bahwa ini adalah interpretasi dari nilai-nilai luhur Sang Buddha. Adalah simbolik. Simbolik. Dan entah kebetulan atau tidak, waktu kemarin grup Pindapata Serpong itu ngundang dana makanan para biku, Bante Abhijato ditodong suruh Anusasana, jadi nyambung. Kan gimana nih oleh-olehnya supaya mudah diingat, mudah dipahami, dan mudah dilatih dalam keseharian, gitu kan? Kalau kita mengajar begitu, sebisa mungkin. Ya itu, tanpa sengaja mirip punya kesamaan. Beliau memberi pesan, hidup yang kita jalani itu harus bermanfaat. Minimal buat diri kita, syukur buat lingkungan. Bagaimana bermanfaat? Dengan waktu yang begitu singkat menyarikan dhamma. Jadilah baik. Jadilah damai. Jadilah bijaksana. Nah, ini sama. Meta itu kebaikan-kebaikan. Kesucian itu minimal damai. Dulu ada Bu Damai di sini katanya. Ya, semoga senantiasa damai. Jadilah bijaksana.
Persis. Nggak tahu sengaja atau tidak sengaja. Kenapa? Karena kalau kita baik, kita damai, kita bijaksana, kita menjadi apapun, kita bekerja apapun, kita belajar apapun, kita bertanggung jawab apapun, pasti berjalan dengan baik. Pasti berjalan dengan baik. Dan kalau kita penuh kebaikan, itu ada saja jalan yang di luar nalar. Saya ingat cerita. Ada seorang bante, pasti ibu bapak punya cerita masing-masing juga. Karena ini kan kita sudah puluhan tahun pasti punya keunikan, punya keajaiban. Jadi ada seorang bante di sebuah wihara. Nah, salah satu tugas biku adalah merawat wihara. Merawat wihara, ya, menjaga merawat. Kalau ada yang rusak diganti. Nah, pagi-pagi ketika ngecek-ngecek ke wihara, merawat wihara, oh ada hordeng yang rusak. Hordeng. Ya, ini bukan kode ya, bukan. Ini cerita nyata. Ya, saya tidak menambahkan, tidak melebihkan. Kemungkinan hordeng itu karena jendelanya ngadep ke timur. Tahu ya? Karena ke timur kan dominan kena matahari. Nah, karena dominan kena matahari sehingga rusak lapuk. Nah, beliau cuma ngebatin, nggak berdoa, nggak meminta. Dan nggak mungkin karena beliau mengerti. Wah, hordengnya rusak. Ya sudahlah. Nanti kalau jalan sekalian nyari. Kapan? Ya bisa minggu depan, bisa bulan depan, sekalian jalan. Supaya apa? Ya biar ngirit ongkosnya. Cuma ngebatin. Hordeng rusak, nanti kalau jalan, entah itu tugas, entah itu ngajar, entah itu ada keperluan, sambil cari hordeng. Cuma ngebatin begitu. Beberapa hari kemudian, ada ibu-ibu berdana. Ketika dibuka, isinya hordeng. Yang lebih unik, bukan umat situ. Dan anak wihara, pengurus wihara, bantenya tidak kenal dengan ibu-ibu itu. Nah sekarang nih, ibu-ibu banyak nih, bapak-bapak banyak. Kan sudah semua biasa berdana kan, berdana makanan, ikut sanggadana. Di antara semua ini, 100 lebih, ada nggak yang pernah dana hordeng? Ada? Dana hordeng, ini bukan kode, bukan. Ini kisah nyata. Artinya apa? Tidak terpikirkan. Tetapi karena penuh dengan kebajikan, kok ada orang tidak kenal, bukan orang situ, mungkin juga bukan umat Buddha, kok bisa ngasih tepat waktu? Ya kalau nggak penuh kebajikan kan nggak nyambung kan? Sampai pada ngebatin, jangan-jangan ini bukan orang, dewa yang nyamar. Loh karena nggak logik loh. Jadi kita saja yang sudah biasa berdana, nggak kepikiran dana hordeng. Dan tepat waktu. Itulah contoh nyata. Dhamma kalau dilatih, ada saja jalannya. Kebijaksanaan, satu lagi. Kebijaksanaan harus kita sikapi secara seluas-luasnya. Karena bijaksana memang tidak mudah. Nah, salah satu kebijaksanaan Sang Buddha, ketika beliau masih hidup, diminta, tujuannya tidak baik. Ada orang yang meminta, tapi tujuan tidak baik. Meminta murid-muridnya, terutama yang pabajita, untuk vegetarian. Sang Buddha mencermati, Sang Buddha memeriksa, Sang Buddha menimbang, kemudian Sang Buddha menolak. Tapi memberi jawaban. Itulah orang bijaksana, orang hebat. Sang Buddha menolak, tapi memberi solusi. Apa solusinya? Selama binatang itu tidak dilihat waktu dibunuh, selama binatang itu tidak didengar waktu dibunuh, dan selama kita, ya bukan hanya pabajita, ini semua umat Buddha atau orang yang mau praktekkan kebaikan-kebaikan cinta kasih untuk kaitannya dengan makhluk hidup. Selama tidak ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita boleh. Artinya apa? Kita beli sudah mati. Kita beli mayat. Kita beli jenazah. Lebih ekstrim lagi, kita beli bangkai. Kenapa? Karena yang kita konsumsi, kita olah, kita makan adalah benda mati. Bukan yang masih hidup. Ada satu kasus zaman Sang Buddha. Ini bisa terjadi zaman sekarang, tapi kan sekarang udah banyak makanan. Jadi suatu ketika ada
di sana kan masih alami hutan. Jadi ada singa atau predator memakan rusa, memakan buruannya. Nah, kan biasanya kalau udah kenyang ditinggal. Ya, udah kenyang ditinggal kan? Singa, macan, harimau, predator itu ketika sudah makan, kan mungkin aja rusanya atau mangsanya ini besar badannya kan? Udah kenyang kan? Kenapa ditinggal? Ya, antara kenyang. Selain kenyang kenapa ditinggal? Karena singa nggak punya kulkas. Yang punya kulkas kita. Jadi manusia emang lebih hebat ketimbang. Nah, daging yang ditinggal itu kalau dibutuhkan, kalau urgent itu boleh diambil, boleh dikasih yang masak. Boleh dimakan. Kenapa? Karena itu benda mati. Itu benda mati. Ya, sama dengan kita dengan ke pasar. Jadi yang kita makan itu benda mati. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada apapun sumber makanan yang tanpa membunuh makhluk hidup walaupun itu semut. Walaupun itu semut. Pengen makan nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Padi dari mana? Nah, dari tumbuhan di sawah. Ketika menanam padi, merawat padi, panen padi, apakah murni tidak ada pembunuhan? Kadang petani yang pusing ditaruhin jaring. Atasnya taruhin jaring, pernah lihat? Memang burungnya tidak bisa makan banyak, tapi burungnya nyangkut di jaring. Nyangkut di jaring jadinya mati. Mati. Sayuran organik, hidroponik, tetap meskipun itu semut atau kutu yang kecil itu makhluk hidup. Makhluk hidup. Listrik. Listrik. Salah satu sumber listrik kita dari mana? Tenaga surya? PLTS? Belum ya? Dari mana? Nuklir? Belum. Dari mana listrik kita? Paling besar. Tenaga air. Tenaga air menggerakkan turbin. Turbin menjadi listrik. Nah, ketika air itu menggerakkan turbin yang begitu besar, banyak sekali ikan-ikan binatang air yang kecil. Jadi kalau tidak mau ada pembunuhan, nanti pulang ke rumah kabel PLN-nya digunting pakai lilin. Jangan pakai AC, jangan pakai kipas baling-baling, pakai kipas sate. Nggak bisa. Itulah kebijaksanaan. Selama tidak mendengar, tidak melihat, tidak ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita, kita makan benda mati. Kita makan benda mati. Nggak ada masalah. Itu solusi kebijaksanaan Sang Buddha. Kenapa? Misalkan biku pindah patah. 1, 2, 3, 4, 5. Vegetarian. Yang kelima itu bakso. Yang nggak bisa dimakan itu. Kenapa? Karena udah bercampur. Sudah 8, semua vegetarian. Yang ke-9 kari ayam. Nggak bisa. Itulah kebijaksanaan Sang Buddha. Sangat-sangat bijaksana. Termasuk kita punya ide yang sangat baik, sangat luhur. Bangun candi, bangun wihara. Untuk manfaat yang luas. Manfaat yang panjang 1000 tahun ke depan atau lebih. Pertanyaannya, ketika tukang bangunan bikin bangunan, pertama kali lakukan apa? Bikin apa? Bikin pondasi. Pondasi di mana? Melayang? Di tanah. Di tanah ada apa? Nah, jadi nggak usah bangun wihara, di pelataran aja udah. Kepanasan, bubar. Tidak bisa. Naik mobil, naik motor. Ya. Atau nggak mau naik mobil, nggak mau naik motor. Gojek, Grab, pesan makanan melalui aplikasi. Ya. Ketika mobil itu bergerak, kendaraan itu bergerak, apakah tidak ada serangga yang mati tertabrak? Tidak ada terlindas? Ada. Jalan kaki. Ketika jalan kaki, terutama jalan kaki jauh, jogging atau olahraga, apakah di kompleksnya, apakah di tempat olahraga, apakah tidak ada serangga yang terinjak? Ada. Itulah kebijaksanaan Sang Buddha.
yang sangat dalam, sangat menyeluruh dan menjadi solusi. Selama kita tidak mendengar binatang itu dibunuh, selama kita tidak melihat binatang itu dibunuh, selama kita tidak ragu-ragu binatang itu dibunuh untuk kita, artinya kita beli benda mati, beli mayat, beli jenazah, beli bangkai, tidak masalah. Kita tidak terlibat dalam pembunuhan. Maka nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke pasar bilangnya, Pak, saya mau beli jenazah ayam. Kalimat yang benar tapi aneh. Benar kan jenazah kan? Orang sudah mati. Nah, di Mandarin ada sa cingro. Ya kurang lebih ya. Ilatnya lihat Jawa yang nggak pas ya. 3 syarat daging tersebut. Itulah kebijaksanaan. Nah cuman karena kebijaksanaan ini terlalu luas dan terlalu mendalam sehingga kurang populer. Kesucian begitu halus sehingga kurang populer. Nah yang paling populer adalah meta, welas asih, cinta kasih, kebajikan-kebajikan yang nyata. Itulah yang membuat kenapa Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im sangat populer. Padahal itu adalah Sang Buddha dalam meta. Makanya saya sangat setuju ya kalau kita mau ringkas, jadilah baik. Karena dengan kebaikan apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita perjuangkan, ada saja jalannya. Bahkan menjadi lancar, bahkan menjadi berhasil. Jadilah damai. Artinya apa? Ya jangan ngerusuh. Ya jangan kepo berlebihan. Ya kepo dikit-dikit wajar lah. Ya jangan kepo berlebihan, nyinyir, julid, ngapain? Jadilah bijaksana. Karena Bhagawa, Arahata, sama Sang Buddha adalah nyata. Bisa kita pahami, bisa kita latih, dan bisa kita dapatkan manfaatnya. Semoga menjadi wawasan, menjadi pengetahuan kita bersama.